Kata Al-Quran itu dibutuhkan 3M. Cuman bukan 3M yang kemarin, pakai masker, segala macam. Bukan. Perlu 3M tersebut mengetahui, memahami, mengamalkan. Tahu dulu, baru pahami, baru amalkan. Orang Islam ini banyak, belum asal udah tahu diamalkan. Padahal belum paham. Akibatnya sudah menjadi darah daging. Nanti dibenahi ustadz, nggak mau lagi dia. Kenapa? Karena terbiasa. Contoh, tepung tawar. Boleh Pak Ustadz tepung tawar? Boleh, tapi dengan syarat. Jangan yang memang sifatnya mubazir. Tepung tawar yang dibuat oleh Nabi cukup air putih, air dingin, saudara hadirin. Kalau kita pakai bunga rampik udah cukup. Kenapa? Berdoa, berwasilah melalui sifat benda itu. Ya Allah, jadikanlah seperti sifat air dingin ini kedua mempelai atau orang yang berangkat haji ini. Supaya apa? Penyabar. Makanya tepung tawar itu tak boleh air panas. Nyonyot kawan itu, saudara hadirin. Ya Allah, jadikanlah seperti sifat pandan wangi ini atau bunga ini kedua mempelai atau orang yang berangkat haji. Supaya wangi di mana-mana namanya, saudara hadirin. Jadi kalau beras tak boleh. Makanya larang. Bapak sudah mengaji, larang, tak boleh pakai beras, tak boleh buang-buang. Ya. Apalagi zaman sekarang, jangankan kuku balam, kuku kambing pun mahal, saudara hadirin. Mahal. Nah ini artinya kita ketahui, baru pahami, baru amalkan. Supaya jangan salah beribadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Bapak Kepala Desa yang terhormat, Bapak Sugeng Suhari SE, dan juga kepala-kepala dusun yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Badan Kenaziran Masjid Al-Quran juga yang sama-sama kita hormati beserta jajarannya, para ustadz-ustadz yang kita muliakan pada pagi hari ini turut juga hadir, serta para Satgas, alhamdulillah aktif saudara hadirin mengawal jalannya setiap ahad subuh dalam rangka untuk pengamanan. Begitu juga para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, mari kembali kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, sekaligus kembali melanjutkan kajian kita, belajar ilmu tauhid dan ilmu tasyawuf. Semoga kiranya Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kekuatan zahir dan batin buat kita, agar benar-benar dapat memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu
jalan menuju kepada Allah supaya sempurna Islam kita ada 4, saudara hadirin. Inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Carilah jalan, metodologi, sistem, cara supaya bisa kamu beribadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu temukan jalan tersebut, kata Allah, wajahidu fi sabilihi, berjuanglah dengan sungguh-sungguh menjalaninya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan pasti akan sukses, pasti akan menang, pasti akan bahagia. Jalan menuju kepada Allah pada waktu yang lalu supaya sempurna Islam kita tersebut, setelah diriset dan digali kembali oleh ulama-ulama, maka ada jalannya 4. Setiap orang Islam, saudara hadirin, kalau ingin sempurna Islamnya, wajib ada yang 4 ini. Kalau belum 4 ini, belum sempurna, saudara hadirin. Jalan yang pertama disebut dengan jalan syariat. Syariat itu artinya zohirnya, luarnya. Jalan yang kedua namanya jalan tarikat, thariqah, bahasa Al-Qur'annya. Jalan itu metode, sistem, cara. Islam itu harus tarikat, tapi kalau bisa jangan terikat. Bukan salah, terikat, tidak. Salah satu kelemahan umat Islam, banyaknya tarikat yang terikat, saudara hadirin. Akibatnya apa? Lemah umat Islam itu, saudara hadirin. Karena hampir rata-rata dimanapun orang tarikat yang terikat, itu selalu merasa lebih baik dari golongan orang lain, walaupun tidak diomongkannya. Makanya kadang-kadang sebagian pengajian-pengajian tuh, kalau nggak golongan dia ustadznya, dia nggak mau. Ada yang seperti itu, saudara hadirin. Kenapa? Terlalu picik mendalami ajaran Islam, saudara. Jadi Islam tuh tarikat, tapi kalau bisa jangan terikat. Kita tarikat lah namanya ini, cara, metode. Ya. Tinggal siapa yang paling cepat daya intelijensinya untuk menangkap apa yang disampaikan oleh tausiah ustaz tuh, dia yang paling cepat dapat. Ada yang kadang-kadang awak pikir tahu dia, gini juga kawan tuh. Rupanya bukan, rupanya astuti kawan tuh. Asal tunduk tidur, saudara hadirin. Ya. Nah ini artinya tarikat. Jadi tarikat tuh bukan mesti ke Tanjung Pura, Titik Kuning, dan jual tembok. Enggak. Uzlah tuh menyendiri. Sering aja menyendiri tengah malam, saudara hadirin. Kata-kata Imam Ghazali, menyendiri yang sesungguhnya, menyendiri hati kita dari maksiat itu, saudara hadirin. Orang tinggal di masjid, jadi orang taat, orang soleh, biasanya itu. Kaji lamanya itu, saudara hadirin. Karena kalau di masjid, kalau nggak taat dia, mau ngapain coba lagi? Tapi orang kerja di luar, orang kerja di pajak, di mana-mana, saudara hadirin, dia juga jadi orang soleh. Ini yang hebat itu, saudara hadirin. Karena tantangannya banyak. Kalau di masjid, apalah tantangannya? Paling-paling tantangannya kue, lontong sekali-sekali. Itu aja tantangannya kan. Tapi kalau di luar, perempuan, janda, montok-montok, la ilaha illallah. Kan kontak kawan tuh kan? Bukan tanggung. Aurat orang bolak-balik kita lihat, nggak dilihat, dilihatkan kawan tuh. Ya lama-lama meleleh juga awak, tahan juga. Imron juga lama-lama, iman rontok. Ya. Nah inilah perlunya. Hakikat, saudara hadirin, jalan yang ketiga, jalan hakikat, tujuannya. Orang hidup ini kalau ada tujuan, bahaya. Kalau tak tahu tujuannya. Saya pakai tersebut asisten dari pagi. Kenapa? Al-Furqan belum tahu saya di mana. Kalau nggak sempat tujuan tahu, kan kesasar pagi-pagi. Ya, makanya ada asisten Pak Jalal, saudara hadirin. Ya, nah ini saudara hadirin. Makrifat yang keempat, makrifat pada waktu yang lalu. Rasa manisnya beribadah itu, saudara hadirin.
Jadi kalau diumpamakan pada waktu yang lalu, gulung seat kasetnya ke belakang Pak ya. Ya, di depan kita ada namanya teh manis. Kita umpamakan Islam itu teh manis. Seperti inilah yang disebut dengan syariat teh manis. Zahirnya teh manis, luarnya teh manis. Inilah namanya syariat teh manis. Bagaimana cara bikin teh manis? Tentu air campur gula, campur teh, diaduk jadi satu. Inilah namanya tarikat teh manis. Cara, sistem, metode bikin teh manis. Apa gunanya tujuan teh manis dibuat? Tentu untuk diminum. Itulah hakikat teh manis. Tujuannya untuk diminum. Apakah seperti ini sudah dipasti manis? Belum tentu. Kenapa? Teh pahit Pak dengan teh manis sama zohirnya, sama syariatnya, sama bentuknya. Beda dari mana? Rasanya, saudara hadirin. Sama-sama kita sholat di depan, sholat dua, sholat tiga, dan seterusnya. Tapi beda pahalanya, saudara hadirin. Walaupun ada pahalanya kata Rasulullah secara zohir 27 derajat, tapi 27 tersebut beda-beda tergantung khusyuknya. Ada yang dapat 27.000, ada yang dapat 27 juta, ada yang dapat 27 miliar, ada yang dapat 27 triliun. Beda-beda, saudara hadirin. Begitulah beramal ibadah itu. Ya. Tafakkaru sya'atin khairum min ibadi sab'ina sanah, kata baginda Rasulullah. Duduk dia sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun, saudara hadirin. Bayangkan. Inilah yang mau kita cari. Jadi syariat, tarikat, hakikat, makrifat harus ada empat ini supaya sempurna Islamnya, saudara hadirin. Ya. Maka timbullah definisi ulama, asy-syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat sah ibadahnya, cuman murah harganya, saudara hadirin. Orang yang sholat zohirnya, sholat kesingnya, sholat badannya, tapi tak sholat ruhnya, tak sholat batinnya, tak sholat diri yang sebenarnya dirinya, sah ibadahnya menurut hukum fikih, cuman murah harganya, saudara hadirin. Ya, nilainya murah. Sholat seperti ini nggak bisa untuk tiket masuk surga, nggak bisa, saudara hadirin. Tapi kalau masuk neraka pasti, saudara hadirin. Kenapa Pak Ustaz? Kan ada ayatnya. Fawailun lil, maka celakalah orang yang lalai. Lalai dalam sholatnya. Orang fikih menganggap lalai ayat ini waktunya. Tapi kalau orang tasawuf, tauhid hakikat, lalai batinnya. Karena di ayat itu disebutkan, bukan lalai waktunya, enggak. Lalai dalam sholatnya. Kita sholat Pak, ada yang pergi ke Bukit Lawang. Kita sholat, ada yang pergi nanti udah Isra Mi'raj, udah bertanya-tanya dalam hatinya, siapa ustadznya ini? Hendro Wibowo ini siapa ini? Apa Ari Wibowo? Tidak mungkin yang nyanyi itu. Kita sholat, hatinya sampai ke Berastagi. Kita sholat sampai ke Bukit Lawang. Ini kalau belajar tasawuf Pak, sholat ya, sah ibadahnya, cuman murah harganya, saudara hadirin. Tidak mampu mendokrak, tidak mampu tersebut, di mana rezeki itu tidak mampu didekatkan, saudara hadirin. Itulah hebatnya sholat itu. Inilah yang mau kita benahi, saudara hadirin. Sebaliknya tersebut, wal hakikatu bila syariatin batilah, kata ulama. Hakikat tanpa syariat batal, tidak sah, saudara hadirin. Hatinya sholat sama Allah, ingat sama Allah, tapi badannya tidak. Kalau dulu namanya ada paham ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sekarang paham eling. Ya, paham eling. Dulu ketuhanan yang Maha Esa berubah paham eling. Nah, belakangan dirubah lagi sudah ini. Apa? Islam Nusantara. Digabungkan dia semuanya, saudara hadirin. Termasuk dalam akidah digabungkan, saudara hadirin. Kenapa? Alasannya toleransi antar umat beragama. Awas hati-hati, saudara hadirin. Menyalah semua ini, saudara hadirin.
Ya. Berdoa sama kita dengan orang non-muslim, memberikan tersebut salam. Itu salam, awas hati-hati. Apalagi salam orang Buddha, itu bukan kepada Allah, tidak. Banyak kali orang salah. Tapi kalau ya, sebagaimana biasa kami ustaz-ustaz, salam sejahtera untuk kita semua, itulah masalah. Karena beda salam Islam dengan salam agama yang lain, itu beda maknanya, saudara hadirin. Awas hati-hati. Nah, ini Islam Nusantara, digabungkan dia, saudari. Pemahaman antara Syiah dan Islam dan juga antara agama Yahudi, digabungkan jadi satu, saudara hadirin. Ya. Awas hati-hati, nanti kenduri, kenduri kita tersebut, ada 3 orang berdoa, satu agama Hindu, satu agama ini, sahabat ini, awas hati-hati. Tak boleh, Islam itu tak boleh. Dalam bidang fikih muamalah boleh toleransi, dalam bidang akidah tidak boleh, saudara hadirin. Itulah sebabnya kalau belajar ilmu fikih harus taklid kepada 4 ini mazhab, tidak bisa tidak. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambali. Tapi kalau akidah tidak boleh. Dari mana kau tahu Tuhan? Saya kenal Allah itu. Harus begitu, saudara hadirin. Tidak boleh kata orang, kata guru, kata tidak boleh. Ya. Nah ini asyariatu bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat, ibadahnya sah, cuman murah harganya. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Kalau hakikat tanpa syariat batal, tak sah, saudara hadirin. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita nanti sholat, jangankan hatinya, tangannya semua, matanya pun nggak boleh melalak-lalak, nggak boleh matanya. Ya sama kita menghadap bajikan kita. Kalau kita begini cerita-cerita, kan apanya kawan ini kurang sopan, kira-kira begitu dia. Mata itu pun begitu juga, harus menghadap Allah, telinga menghadap Allah, seluruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagaimana caranya Pak Ustaz? Dibutuhkanlah 3M, saudara hadirin. Kata Al-Quran itu dibutuhkan 3M. Cuman bukan 3M yang kemarin, pakai masker, segala macam, bukan. Perlu 3M tersebut mengetahui, memahami, mengamalkan. Tahu dulu, baru pahami, baru amalkan. Orang Islam ini banyak, belum asal udah tahu diamalkan. Padahal belum paham. Akibatnya sudah menjadi darah daging. Nanti dibenahi ustadz, nggak mau lagi dia. Kenapa? Karena udah terbiasa. Contoh, tepung tawar. Boleh Pak Ustadz tepung tawar? Boleh, tapi dengan syarat. Jangan yang memang sifatnya mubazir. Tepung tawar yang dibuat oleh Nabi cukup air putih, air dingin, saudara hadirin. Kalau kita pakai bunga rampik udah cukup. Kenapa? Berdoa, berwasilah melalui sifat benda itu. Ya Allah, jadikanlah seperti sifat air dingin ini kedua mempelai atau orang yang berangkat haji ini. Supaya apa? Penyabar. Makanya tepung tawar itu tak boleh air panas, nyonyot kawan itu, saudara hadirin. Ya Allah, jadikanlah seperti sifat pandan wangi ini atau bunga ini kedua mempelai atau orang yang berangkat haji, supaya wangi di mana-mana namanya, saudara hadirin. Jadi kalau beras tak boleh, makanya larang. Bapak sudah mengaji, larang, tak boleh pakai beras, tak boleh buang-buang. Kenapa? Pada hakikat yang sebenarnya kita bukan menghina agama. Itu agama Hindu yang suka buang-buang beras tuh, saudara hadirin. Ya. Buang-buang beras itu agama Hindu yang sebenarnya. Kalau Islam tak ada itu. Apalagi di masjid, dibuanginya banyak kali. Kalau mau dia nyapunya lumayan. Yang nyapu nazir juga, saudara hadirin. Ya. Apalagi zaman sekarang, jangankan kuku balam, kuku kambing pun mahal, saudara hadirin. Mahal. Nah ini artinya kita ketahui, baru pahami, baru amalkan. Supaya jangan salah beribadah. Karena masing-masing suku itu Pak, kadang-kadang ada kebiasaannya. Boleh dipakai adat tuh, boleh. Tapi kalau bertentangan dengan akidah, buang, tinggalkan adatnya, saudara hadirin. Kalau enggak nanti matinya payah. Mati nanti payah. Ya, kan sering saya sampaikan, dibuka seng tuh, dibuka pelapon tuh mau mati. Tunjuk-tunjuk kawan.
Tinggal 3 sendok napasnya, tapi tak mati-mati. Ada yang pula begini tangannya. Balak 12. Nah, itu bang. Itu pemain, saudara hadirin. Ya, itu pemain. Ini yang makanya harus hati-hati. Nah, inilah perlunya wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu berbuat amal ibadah itu, kata Allah, kalau tidak mengerti, kalau tidak paham ilmunya. Karena nanti inna sam'a wal basar, semua pendengaranmu, hatimu diminta pertanggungjawabannya. Makanya kalau orang sholat ada yang goyang-goyang, tahu saya gitu-gitu anak goyang. Apalagi macam pistol. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan buat jangan. Tidak usah goyang-goyang, tidak usah ikut-ikutan awak. Kenapa kok dibuatnya? Cuman Islam tidak boleh saling salah menyalahkan. Tapi jangan kita buat. Kalau sudah sampai kajinya, tidak boleh goyang sedikit pun sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, harus satu napas, saudara hadirin, syahadat tu. Kalau belum satu napas, belum sempurna syahadatnya, bukan tak benar, belum sempurna, saudara hadirin. Inilah makanya banyak orang sudah baca la ilaha illallah, sudah baca syahadat, segala macam dibaca. Setan nggak pernah takut, saudara hadirin. Malah yang sering baca itu sering jadi setan, saudara hadirin. Ya, sering jadi setan. Kan setan kepala hitam ini yang bahaya. Ya, kalau setan iblis, Pak, itu obatnya gampang. Ingat Allah, takut dia. Kalau setan berbentuk jin, baca ayat-ayat yang berdaya guna dalam Al-Quran tuh, takut dia. Tapi kalau setan kepala hitam, cuman 2 syarat musirnya, sudah. Pertama, kasih duit. Kedua, pakai beroti, saudara hadirin. Balokkan kawan tuh, baru cabut. Kalau enggak. Berat, bukan tanggung. Ya, bukan main-main. Nah, inilah perlunya beribadah tersebut, supaya sejalan. Setelah kita ketahui, baru pahami, baru amalkan, supaya jadi ibadah. Karena kalau tidak kita berilmu, itu momplong, kosong, tidak diterima Allah. Tidak terima, saudara hadirin. Capek awak nanti pada saat hisab di padang mahsyar, di alam mahsyar atau alam hisab. Apa jumpa kita nih Pak Ustaz? Jumpa juga, cuman saling nggak kenal. Jumpa juga, nyawa di situ juga. Cuman kadang-kadang nggak kenal lagi. Ada yang jauh-jauh, nggak nampak. Pak Boy, enggak. Pak Min, enggak nampak. Ya. Jadi Pak Sabar kalau udah mau belok ke kiri dia, bahaya, saudara hadirin. Kan ke kiri kan ke neraka. Kalau ke kanan ke surga. Inilah perlunya kita pahami. Apa yang mau kita ketahui dan pahami, amalkan. Dalam Islam itu ada 3 bab, saudara hadirin. Iman, Islam, ihsan. Satu ketika baginda Rasulullah lagi duduk di Masjid Nabawi pada saat menjelang duha bersama dengan sahabat-sahabat seperti kita inilah, muzakarah. Tahu-tahu nyeletup, nongol, tiba-tiba tak tahu dari mana arahnya, wah, datang seorang anak muda, saudara hadirin, berjubah putih, berperawakan yang sangat tampan. Saking dekatnya si anak muda yang berjubah putih tersebut, hampir ketemu lutut baginda Rasulullah dengan lutut si anak muda tadi. Para sahabat yang nengok di masjid itu pada bingung, saling tanya menanya, Maya kali, siapa dia? Laku tehna, aku pun nggak ngerti kok. Dari mana asal-usulnya? Kok tiba-tiba kok datang? Ya macam kita lah kiranya. Tahu-tahu nging terbang, nongol. Apa nggak merinding awak? Karena yang datang itu malaikat Jibril. Cuman nyamar jadi anak muda. Kalau sekiranya diberikan Allah kita ilmu seperti itu, tua-tua bisa nyamar anak muda, bahaya kalau kita. Bahaya. Ya, tempat diskotik aja dia, saudara hadirin, nyamar, apa nggak kacau? Tahu lah diskotik, banyak orang dugem, duduk-duduk gemes. Ya, dugem itu kan itu kalau istilah ustaz.
Kalau istilah orang-orang intelek, dunia gemerlap. Kalau istilah ustadz, dugem tuh duduk-duduk gemes. Yang macam mana nggak gemes awak? Ya lama-lama merinding juga bulu ketiak awak, ya kan? Ustadz pun kan manusia juga. Apalagi yang bagus badannya, bagus zikirnya, 80 umurnya, tetap eksis, saudara hadirin. Iya. Tapi kalau tak bagus menunya, tak bagus zikirnya, jangankan 80, 40, 50, tengok udah mulai. Mirip persis kayak mobil sidul anak sekolah itu. Kalau tak didorong-dorong, payah, saudara hadirin. Ya memang begitu. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Datanglah tersebut bertanya, "Mahwal iman?" Kata si anak muda yang menyamar tersebut tadi. Apakah itu iman? Katanya kepada baginda Rasulullah Muhammad. Maka dijawablah oleh baginda Rasul Muhammad, itulah rukun iman yang 6 tuh. Dari sinilah bapak saudara hadirin cikal bakal ilmu tauhid atau belajar akidah. Itulah dia asal usulnya. Cuman kita kadangkala hafalnya aja rukun iman tuh, pemahamannya kurang. Itu dia. Itu yang jadi problem. Hafal memang, tapi pemahaman beriman kepada yang gaib, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi, itu tidak dipahamkan. Jadi tidak mampu dia membedakan yang mana datang dari jin, yang mana datang daripada wali-waliullah, nabi, yang mana datang daripada malaikat. Itu problemnya, saudara hadirin. Asal dibisikkan, dah malaikat. Asal dibisikkan, malaikat. Itulah siapa hari itu yang merangkai-rangkai bunga itu, membuat agama Salamun, Liaminuddin, yang membuat agama Salamun, katanya datangi malaikat Jibril dia. Mana mungkin didatangi malaikat Jibril? Kenapa Pak Ustaz? Malaikat Jibril sudah lama pensiun. Sudah lama pensiun. Dan dia datang kepada Nabi dan Rasul, tidak mungkin kepada orang awam. Apalagi kerjaan merangkai bunga. Mana muin, saudara hadirin. Tapi kalau ia sampaikan didatangi malaikat, tidak ia sebut malaikat Jibril, masih diterima akal. Hanya orang yang banyak dapat wangsit, dapat segala macam. Nanti ujung-ujungnya apa? Nipu, saudara hadirin semuanya, saudara hadirin. Jadi ini pemahaman tersebut yang pertama. Yang kedua, mahwal Islam, kata si anak muda yang menyamar tersebut, malaikat Jibril. Dijawab oleh baginda Rasulullah, disampaikanlah Islam itu yang 5 perkara. Dari sinilah cikal bakal ilmu fikih atau tata cara untuk mengatur segala sesuatu muamalah. Bagaimana sholat itu caranya, bagaimana bertetangga, bagaimana berniaga, berbisnis, bagaimana tersebut menikah, diatur, saudara hadirin. Inilah melalui mazhab yang 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambali atau Imam Ahmad. Sampai saat ini, saudara hadirin, kita tidak bisa lepas daripada mazhab yang 4. Tak bisa. Harus mengikut. Boleh Pak Ustaz lepas? Boleh, dengan syarat jangan seperti yang dipahami yang 4 ini. Banyak orang sekarang baru 2-3 ayat hafal Quran, baru 2-3 ayat hafal hadis tersebut, sibuk. Saya tidak mau mengikut mazhab. Bagaimana mungkin? Di zaman dulu aja nggak bisa, orang tidak bisa. Imam Bukhari kan perawi hadis salah satu yang paling hebat. Itu mazhabnya Imam Syafi'i, saudara hadirin. Bukan tanggung-tanggung. Apalagi awak Imam Hambali, la ilaha illallah, tukang bom di sana sini. Ya? Jadi nggak mungkin. Jangan sosok jago awak. Kadang-kadang banyak orang ceramah. Kenapa kok kita nggak langsung sama Quran? Bukan nggak langsung sama Quran, langsung. Cuman memahami Al-Quran tuh tidak bisa kita lagi orang sekarang, walaupun profesor, saudara hadirin. Harus pasti mengikut yang 4 ini. Itulah sebabnya kalau dalam fikih berbeda paham, nggak ada masalah, jangan berantem awak. Imam Hanafi kalau sholat seperti ini tangannya, Imam Syafi'i seperti ini di kolbu, Imam Ahmad ibnu Hambali seperti ini di Bangladesh, Pakistan yang banyak, saudara.
Imam Maliki tidak dilipat, sampai sini lurus saja dia. Yang tak ada imamnya, ini yang berbahaya. Allahu Akbar. Jadi mau apa? Itu dia, saudara hadirin. Jadi nggak bisa. Jadi kalau ada saudara kita sholat di sini tangannya, biar aja, nggak apa-apa. Orang sah. Sama dengan mau sujud, itu ada khilafiyah. Hadisnya juga ada. Ada yang duluan sujud tuh duluan lututnya, boleh. Ada yang duluan sujud tuh duluan tangannya, boleh. Sama-sama ada hadisnya. Cuman Imam Syafi'i beranggapan lutut duluan yang terbaik. Kenapa? Supaya jangan seperti onta pada saat mau sujud dia. Tapi apakah boleh? Boleh, tangan duluan pun boleh, lutut duluan pun boleh. Yang tak boleh pada saat kita mau sujud, kening duluan, itu tak boleh, saudara hadirin. Ya nyonyot kawan tu nanti, memar, saudara hadirin. Makanya sholat tu tidak perlu tekan kali sampai gosong, saudara hadirin ininya. Tidak perlu. Masa semakin banyak sholat semakin jelek wajah hawa? Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena salah mengartikan ayat itu. Bastul wajah itu salah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kelihatan tanda sujudnya orang-orang yang beriman itu. Bukan maksudnya hitam kelihatan tuh, cerah pancaran imannya itu, saudara hadirin. Bastul wajahi itu maksudnya, bukan hitam ada yang sampai gosong. Kenapa? Salah pemahaman. Kalau seperti ini kita, apalagi anak muda, cewek pun jauh dia, kacau kali, burak kali. Hah? Orang pun tak sor nengoknya. Ya. Apalagi merengkannya pula ke pipi, hitam keningnya, hitam pipinya, hitam. Oh, semua hitam. Wah, takkan ada jodoh, saudara hadirin. Takkan ada jodoh. Jangankan perempuan, LGBT pun tak mau, saudara hadirin. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Baru yang ketiga tersebut, mahual ihsan, kata malaikat yang menyamar anak muda. Dijawablah oleh baginda Rasulullah, al-ihsanu an taqbulallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah cikal bakal ilmu tasawuf itu, untuk memperbaiki akhlak zahir dan batin. Kalau kita beribadah, kata Rasulullah, harus rasakan seolah-olah kamu dapat melihat Allah. Kalau tidak, rasakan Allah melihat kamu. Ini dia. Kita beribadah, bukan kita rasakan melihat Allah. Nyata beras tagi itu nampak waktu sholat. Sak kuda-kudanya nampak, saudara hadirin. Kita sholat, nampak Danau Toba itu, saudara hadirin. Belum dia ingat Allah yang sebenarnya, saudara hadirin. Ini yang berbahaya ini ya. Kenapa? Karena tidak ada ihsan dalam dirinya. Makanya ilmu tasawuf itu di zaman Rasul sudah ada, cuman belum namanya tasawuf, ihsan namanya. Cuman belakang-belakangan digambar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang ateis kafir, saudara hadirin. Kenapa? Didoktrin umat Islam. Jangan kau belajar ilmu tasawuf, nanti kau gila. Jangan kau belajar ilmu tasawuf, nanti hidup melarat, miskin. Supaya apa? Supaya setiap umat Islam tidak mempelajari Islam itu sampai dalam, saudara hadirin. Akibatnya apa? Supaya mudah dikotak-katik, mudah digoyang-goyang, saudara hadirin. Gara-gara sembako tersebut berubah pilihannya. Gara-gara sebungkus nasi berubah akidahnya, saudara. Ini dia. Padahal titel bukan tanggung. Ya. Segala macam es ada titelnya, saudara hadirin. Tapi itu tadi rusak. Kenapa? Tidak ada perasaan Allah di dalam hatinya, saudara hadirin. Dikipas-kipas setan itu pula awak. Sudahlah, main mah. Udah lunturi mantu, saudara hadirin. Ya. Nanti timbullah sifat munafik. Kemanapun pergi asik merecok saja kerjanya. Kemanapun pergi merecok, saudara hadirin. Dibikin ketua masjid, habis diproyekkannya masjid itu, saudara hadirin. Dibikin tersebut ketua ini segala macam, saudara hadirin. Digaduhinya orang. Ini akibatnya. Nah inilah 3 bab ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya supaya kita mengetahui, memahami dan mengamalkan, supaya jangan salah kaprah. Makanya diumpamakan rukun Islam itu, kata Rasulullah, seperti tak ada ubahnya bangunan.
Pondasinya bangunan tu itulah 2 kalimah syahadat tu. Tiang-tiang bangunan itu itulah solatnya. Dinding-dinding bangunan tu itulah zakatnya. Haji tersebut itulah atapnya. Pagar bangunan itu selain itulah puasanya. Jadi seolah-olah rukun Islam tersebut seolah-olah bangunan, kata baginda Rasulullah. Pondasi syahadatnya. Maka sebelum kita mencor pondasi harus cukup 6 syaratnya. Kalau enggak kuat nanti pondasinya. Yang dipacakkan tiang, yang ditaruhkan dinding, itu nanti gampang roboh. Jadi istilahnya, kalau tidak kuat akidah kita, saudara hadirin, kerja tempat banyak dosanya, pasti rusak imannya, saudara hadirin. Jadi perumpamaannya, kalau rumah kita di pinggir jalan, kalau nggak kuat pondasinya, lewat terado, lewat kontainer, lewat dam truk dan berbagai macam, goyang dia. Begitu perumpamaannya, saudara hadirin. Makanya rukun iman itu pun 6 macam. Syarat ngecor pondasi bangunan itu pun harus ada 6. Kalau nggak kuat, kurang 1. Harus ada air, ada semennya, ada pasirnya, ada batu koralnya, dan juga ada batu mangganya. Baru kuat, saudara hadirin. Begitu juga rukun iman itu harus 6 perkara. Bagaimana yang disebut dengan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman tersebut. Nah di sini nanti perlunya kita kawani, saya bilang kalau bisa malaikat tuh. Minimal malaikat yang 2 ini, karena kita butuh. Kan arti kalau kita kawani malaikat, kan sama berkawan dengan Allah. Kan gak mungkin lawan Allah langsung ngomong sama Allah, kan gak mungkin. Karena Allah itu bukan baharu. Allah nanti akan utus malaikat-malaikatnya untuk mendampingi. Terutamalah malaikat yang 2 ini nanti. Apa itu Pak Ustaz? Ya malaikat Israel. Tujuannya apa? Perpanjang kontrak. Boleh datang segala macam penyakit, mau corona, koronis, nggak ada masalah. Kenapa? Takdir Allah. Tapi kalau akrab awak sama malaikat Israel, insya Allah, walaupun sesak-sesak nafas, tapi tetap panjang umur itu, saudara hadirin. Ya, karena itu salah satu rahasia memperpanjang umur, kata baginda Rasulullah, kan silaturahmi. Kalau syariatnya kita beginilah silaturahmi, hakikatnya dengan kawan itu, saudara hadirin. Karena banyak orang tak paham. Yang kedua, malaikat Mikail. Kenapa? Kita butuh. Karena dia yang ngatur-ngatur hujan tuh. Dia yang bagi-bagi rezeki itu, saudara hadirin. Kalau kita mau acara, 3 hari lagi, lapor pada Allah, doa. Nanti kontak WA malaikat Mikail, saudara hadirin. Supaya apa? Kalaupun mau turun hujan, nggak lama. Kalau enggak, di tempat lain aturannya turun. Tapi karena bandel-bandel tempat kawan tuh mau maulid jam 9, turunkan kawan tuh hujan, saudara hadirin. Ya. Rezeki itu pun begitu juga. Adanya rezeki itu, tapi masih jauh kali. Suruh dekatkan kawan tuh, saudara hadirin. Apa enggak enak? Inilah hidup tuh, saudara hadirin. Jadi bukan dengan manusia aja kita bergaul, bukan. Kan semua kan makhluk Allah. Pohon-pohonan itu makhluk Allah. Rumput itu makhluk Allah, seluruhnya makhluk Allah. Kepada siapapun kita tersebut, semua makhluk Allah harus ada adabnya, zahir dan batin. Itulah ihsan itu. Semut banyak kali di luar, tapi nggak mengganggu. Nggak usah siram pakai minyak lampu, bensin, nggak usah, saudara lain. Kenapa? Dosa awak. Kalau tahan siram rupanya, nah itu dia. Pohon-pohonan itu nggak usah dipaku-paku kalau nggak perlu untuk jemuran dan berbagai macam. Rasakan diri awak. Kalau diri kita dipaku, bagaimana perasaanku? Astagfirullah. Begitu yang sesungguhnya. Ini kadang-kadang, jangankan pohon, anak gadis seorang pun dipaku-pakunya, saudara hadirin. Ya. Nggak laku-laku kawan tuh. Ya. Kalau di kampung-kampung ada namanya kayu wara. Kayu yang paling keras, kayu bayam, kayu merbo. Paku 5 inci itu ditaruhkan namanya di situ, rap karena benci dia, dipakukannya tersebut 5 inci itu dengan nama yang sudah ada. Sebelum mati payu tersebut, si orang tadi agaris tak dapat seumur hidupnya jodohnya. Nah, itu kadang-kadang ilmu-ilmu yang jelek itu seperti itu, saudara hadirin. Mau orang tak mau dia, mau orang tak mau dia, bolak-balik. Suka dia tak suka orang tak suka dia. Lama-lama tak ada yang suka dia, saudara hadirin.
Dicari yang hitam tak suka, dicari yang putih tak suka, kuning langsat tak suka, sampai yang tak berwarna pun tak suka, saudara hadirin. Ya. Sementara kawan tersebut bukannya ganteng kali, cuman menang kumis saja ya saudara hadirin. Menang kumis, menang jenggot tersebut. Pantang cerai satu, apakah cerai meninggal atau cerai mati? 2-3 hari datang kawan itu saudara hadirin. Inilah hidup saudara hadirin. Dan ini perlu kita pahami supaya mengamalkan nggak salah. Maka pernah dulu saya sampaikan, tengok orang Cina tuh makanya kaya-kaya. Salah satu rahasianya dia pandai mengkontakkannya WA malaikat yang menurunkan rezeki itu dalam agama mereka. Kan dalam agama Buddha itu yang bagi-bagi rezeki itu Dewi Kuan Yin namanya. Dewi Kuan Yin namanya. Tengok kalau kita lihat secara logika, dia sholat sembahyangnya cuma 2 kali. Banyakan kita 5 kali yang wajib, belum yang sunat. Sholat Isra, sholat 2, sholat witir, segala tahajud, segala macam. Dia cuma 2 kali. 1 pagi minta rezeki, nanti 1 lagi sore syukur nikmat. Modalnya cuma 3 biji lidi, dupa namanya. Amit tabang. Amit taba, amit taba, lang boy tai pe, wan siang leng moi tai. Ya begitu. Kalau istilah kita, luruskan syaf, rapatkan barisan. Begitu dia. Sudah minta pada dewanya, baru di WA-nya malaikat. Mereka Dewi Kuan Yin, kalau kita malaikat Mikail. Maka sebaik dia siap. Lang boy taipe, lang boy taipe, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, cepek tio, cepek tio, cepek tio. Nggak panjang kali doanya, tapi mintanya cepek tio bahasa Mandarin 100 juta. Makanya kaya-kaya. Kaya-kaya. Kita kepanjangan zikir, kepanjangan doa. Sampai malaikat pun bingung dia nyatatnya. Doa selamat aja 5 macam. Selamat tinggal, selamat datang, selamat riadi, segala macam selamat saudara hadirin. Tolak bala, entah apa-apa yang ditolak, tapi tolak miskin tak ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngaminkan kadang-kadang sampai capek, telungkup sebelah, telentang sebelah. Sebegini ya, telungkup sebelah, men, sampai begitu. Kenapa? Kepanjangan doa. Ujung-ujungnya pego gope. Makanya kere-kere umat Islam. Ngaji aja pun kadang-kadang payah. Inilah hidup saudara hadirin. Perlu dipahami tentang yang gaib itu, supaya nggak sia-sia hidup ini. Sholat itu pun nanti begitu juga. Apa dikira kalau udah sholat masuk surga? Belum tentu. Jadi kalau nggak sholat Pak Ustaz, itu lebih parah lagi, nggak tahu entah masuk kemana. Orang sholat aja pun bisa masuk neraka, apalagi nggak sholat, mau nandi coba. Nggak mungkin di Al-Furqanah Jawa, nggak mungkin. Ini pun bakal hancur ini. Tengoklah panitia masjidnya pun udah mulai juga pucat-pucat kita tengok, ya kan? Ya berapa lama lah hidup ini kan? Berapa lama hidup ini? Apalagi menunya tersebut nggak bagus, wah kawatlah. Ya. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah yang disampaikan malaikat Jibril datang menyamar seorang anak muda. Apakah itu iman? Apakah itu Islam? Apakah itu ihsan? Kata malaikat Jibril yang nyamar jadi anak muda. Maka dijawablah oleh baginda Rasulullah. Diturunkan nabilah pemahaman ini kepada para sahabat. Sahabat kepada muridnya, sahabat-sahabat, baru tabi'in, tabi'in, sampailah kepada kita. Makanya kalau belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tidak ada cerita pahala, tidak boleh. Kenapa? Malu awak. Kerjakan saja apa perintah, tinggalkan saja larangan, pasti dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan iming-iming pahala, udah tua-tua nih. Kalau aku amalkan ini sekian pahalanya, kalau aku amalkan sekian pahalanya. Nauzubillah min zalik. Ini amalan orang fikih.
Malu awak, kayak nggak percaya sama Allah tuh saudara hadirin. Makanya ada yang dibayar 10 kali lipat oleh Allah, tergantung keyakinannya. Ada yang dibayar 100, ada yang 700, ada kata Allah at'afan katsira, tidak terhingga saudara hadirin. Malaikat tuh komputernya hang menghitung amal ibadah orang tersebut. Mai kali ini jang, ngaku nggak tahu aku. Ya, luar biasa kan amalannya. Ya bayangkan, tafakkaru sya'atin khair min ibadi sab'ina. Dulu dia sesat, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada ibadah 70 tahun saudara hadirin. Apalagi 1 jam, subhanallah. Bukan main-main. Ya. Makanya luar biasa. Makanya biasakan bapak dan saudara, kalau pekerjaan kita nggak ada manfaatnya, udah mulai kurangi saudarain. Kalau bisa diberhentikan. Jam-jam 5 sore asik main catur aja kerja di warung tuh. Bolak-balik tambah airnya, bolak-balik tambah air. Yang punya warung biasanya udah muak dengan awak. 5.000 peraknya pula sampai 8 jam dari situ. Ya. Kalau puasa banyak kali orang begitu. Ada yang main dam, kan nggak berjudi Pak Ustaz. Walaupun tak berjudi, rugi sia-sia umur tuh saudara hadirin. Coba baca Quran awak, baca selawat istighfar, kan lebih bagus. Ini bolak-balik dibanting, dap, kiu-kiu, cekik, la ilaha illallah. Hilangkan saudara hadirin. Mulai hilangkan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia itu. Malam pun begitu juga. Nggak usah tidur melulu kalau malam. Kaji ini kalau mau dapat cepat cuma 2 syaratnya kata Allah dan Rasulnya. Rajin melek malam, rajin nggak makan siang, itu dia. Puasa maksudnya. Itu syaratnya. Maka suruh Nabi sunnatu, sikitkanlah kau makan, sikitkanlah kau tidur. Begitu. Tapi kita kadang-kadang menyalahi sunnah Nabi. Dibalik sunnah Nabi itu, bukan sikit makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur. Ah, ini ada yang ngaji pun tidur, ada, cuman bukan di sini, sudut-sudutnya itunya. Cobalah ngaji pun kadang-kadang. Maka ibu-ibu kadang-kadang marah saya kadang-kadang itu. Waktu ngaji sibuk muak-muak. Sibuk uap-uap tersebut, macam-macam. Keluar lontong suruh tidur, satu pun tak ada yang mau tidur saudara hadirin. Apa nggak gawat ya kan? Makanya bertahun-tahun ngaji itu nggak dapat apa-apa. Kalau saya orangnya tegas, bukan keras, tegas. Bertahun-tahun mengaji itu, tapi bawa pulang nggak tahu apa-apa. Apa kata Ustaz itu tadi? Aku pun bingung. Loh kok bingung? Ya macam mana nggak bingung awak? Kuenya cuma satu macam. Yang diingatnya kuenya saudara hadirin. Ya. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. 3 bab inilah yang perlu kita ketahui dan pahami serta amalkan supaya Islam kita ini sempurna. Itulah gunanya mengaji itu. Ya. Di dalam rukun iman ada yang disebut beriman kepada Allah. Artinya berarti beriman kepada yang gaib. Berarti umat Islam yang beriman harus percaya kepada apapun yang namanya gaib. Cuman ingat, tidak semua yang gaib itu boleh diikuti omongannya. Awas hati-hati. Ya. Angin itu gaib, Pak. Nggak pernah nampak angin. Tapi ada buktinya, ada. Kalau masuk dia ke kipas, jadi kipas angin, saudara hadirin. Kalau masuk dia ke perut, masuk angin, saudara hadirin. Kalau dikeluarkan dari perut, buang angin, saudara hadirin. Kalau dimasukkan ke botol, minyak angin, saudara hadirin. Itu baru persoalan angin. Belum lagi kita bahas Nabi. Kenapa ya Pak Ustadz, maaf kata, kalau orang buang angin itu, kok bisa besar suaranya satu, kok satu lagi nggak bersuara? Kan aneh ya? Aneh. Kalau dalam kajian tasawuf dibahas. Kan bukan kisah sel-sel, enggak. Kalau bersuara dia heboh kedengaran memang. Tapi tanya pada kali itu saudara hadirin. Tapi kalau tak bersuara, ini yang berbahaya ini saudara hadirin. Secara tidak langsung bisa ngusir orang, sungguh luar biasa. Berarti energi, maaf karena kita berada tasawuf.
Energi dari belakang aja sampai begitu hebatnya, luar biasa. Berarti energi dari depan lebih hebat lagi, saudara hadirin. Hah? Bayangkan, bukan tanggung-tanggung. Dari belakang kita aja energinya bisa mengusir orang. Energi dari depan berarti luar biasa lagi, bisa bikin orang, saudara hadirin. Maaf, beribu maaf, bapak-bapak, saudara yang tidak punya keturunan. Saya pribadi tidak percaya saya itu. Kalau saya pribadi, maaf, beribu maaf ya. Memang takdir Allah ada. Pasti ada yang salah, Pak. Pasti ada yang salah. Apakah faktor keturunannya? Atau memang dosa sama suami, sama orang tuanya banyak? Atau dulu banyak kali minum-minum khamar, rusak gennya? Atau juga tersebut banyak kali merokok sampai 3 bungkus satu hari? Kadang-kadang rongkoknya bungkus pun di kulum-kulumnya. Ya, kalau saya begitu saya kaji. Sedangkan dari belakang aja luar biasa, bisa ngusir orang tanpa kita usir. Hah? Bukan main-main. Makanya jangan coba-coba waktu ngaji keluar kawan tuh tak bersuara, bahaya. Mutar kawan tuh ih, sampai ke ustaz, ih siapa ini kawan? Ini baru kaji kita angin. Kan 7 macam. Belum air hebatnya, bukan tahu, semua ada dalam tubuh kita. Inilah gunanya belajar tasawuf. Berarti kalau kita mampu mendaya gunakan energi, power, kekuatan yang ada dalam diri kita, subhanallah, gampang kali. Tidak ada payahnya. Orang kun payakun itu berlaku dia, saudara hadirin. Kita ini hebat, saudara hadirin. Maaf kata, kita ini seolah-olah wakil Tuhan di bumi, biar tahu. Bukan main-main. Makanya kita disuruh ngatur alam ini, maka disebut khalifah. Tapi problemnya, banyak orang tidak mampu menciptakan dirinya untuk yang namanya wakil itu. Itu persoalannya. Nah inilah gunanya kita berikan pemahaman. Tapi karena waktu kita terbatas, supaya ada nanti tanya jawab. Lah iyalah lama kali. Kalau belajar tasawuf 1 jam tak terasa. Ya, ketawa boleh, tapi kaji harus tetap. Karena banyak ceramah tuh kadang-kadang ketawa melulu ada. Hobi ustaz tuh pula begitu. Ada yang hobi nyanyi melulu. Nyanyi dangdut, nyanyi India segala macam. Ya begitulah modelnya. Ada yang pula lembek terus. Assalamualaikum. Ya macam-macam obat. Kalau saya tidak, tegas, cepat, tepat. Kenapa? Umur tidak tahu kapan, saudara hadirin. Sekarang aja udah ngilu-ngilu awak, pucat-pucat kan? Hah? Tengoklah umur 50. Dulu 60 baru beruban rambut kepala. Sekarang 40, 45. Jangankan rambut kepala, bulu hidung pun sudah beruban, saudara hadirin. Takutku saya, bulu-bulu yang lain pun sudah beruban, saudara hadirin. Nah ini bapak saudara hadirin yang dimuliakan Allah, supaya ada nanti tersebut ya waktu kita. Jadi bisa sholat Isra. Nanti saya insya Allah mau ngajar lagi Prumnas Helvetia ya. Jadi sebelum kita tutup nanti doa, kita berikan tanya jawab. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.